Bayangin berarti double kill tuh penyakitnya. Tusuk depan belakang bisa semua gitu kan. Manuknya udah nggak bentuk manuk uratan, manuk jamur frontal enak. Ya oke, baiklah teman-teman, hai semuanya. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga nggak kayak ketek. Mbak Adel nyindir siapa enggak? Aku nggak nyindir. Udah, hari ini tuh kita mau bahas FWB teman-teman. Jadi buat teman-teman yang relate sama FWB, sini merapat. Aku akan ngasih tahu kalian apa negatif side-nya ketika kalian melakukan FWB. Apa itu FWB? Friends with benefit ya Mbak. Friends with benefit itu tidak selalu dilakukan untuk cowok ke cewek doang atau cewek ke cowok atau cowok ke cowok atau cewek ke cewek, tapi untuk relasi bisnis. Kalian memilih pertemanan yang berkualitas, kayak kalau aku nongkrong cuma-cuma ngerasani uang wegah, kalau ada kerjaannya aku mau, atau kalian mau nongkrong sama seseorang karena dia itu positive vibes gitu ya, anaknya rajin, anaknya pinter, anaknya apa segala macam. Nah itu termasuk dalam friends with benefit. Tapi yang lebih kita soroti di sini adalah friends with benefit yang ada unsur seksnya. Jadi emang cuman buat budak seks saja. Atau kalau aku lagi pengen atau butuh tentengan, aku bawa nih anak orang gitu ya. Dan zaman sekarang itu makin gila teman-teman. Aku udah pernah bahas FWB sebelumnya, tapi perlu diperbarui lagi gitu loh. Yang dulu mungkin namanya TTM teman tapi mesra, sekarang berubah, berganti, beralih menjadi FWB-an. Dan banyak konten kreator di sana di Konoha gitu ya, yang akhirnya memberikan lahan empuk untuk mereka-mereka yang FWB dan diberikan spotlight gitu loh. Akhirnya orang-orang yang FWB itu merasa punya kubunya. Nah kenapa FWB ini nggak bisa dibasmi? Pertama, nggak bisa dilaporin ke kantor polisi. Karena apa? Karena nggak ada yang ngelapor. Karena kalau cuma FWB dan sama-sama mau, walaupun endingnya nangis-nangis, mereka nggak akan mau lapor. Karena apa? Pasti malu. Pasti gengsi, pasti diketawain sama polisi atau mungkin dipakai sama Halodik gitu loh. Iya dong, udah tahu kasusnya begitu, mau nggak mau dong Halodik emang semua bagus. Dia tuh yang kasus semrawut, rak genah, rak cetok. Nah, FWB itu nggak cuma terjadi ke kalian yang jomblo sama jomblo, atau bisa aja nih orang-orang yang sering kalian tanya, ini kok nggak punya pacar udah umur segini, mungkin mereka penikmat FWB-an. Nah, tapi FWB-an tidak hanya terjadi ke orang-orang yang single atau jomblo, tapi bisa juga yang udah punya istri ataupun suami. Mereka juga masih FWB-an, bisa jadi ya kan. Contohnya Mas Awi Cendrawati gitu ya, dia walaupun sudah punya istri gitu kan, tapi dia tetap tuh FWB-an sama lekong-lekong ya kan. Nah pasti kalian nggak paham kan bahasa bencong yang kayak gitu-gitu, sejenis itu. Jadi nggak cuman yang jomblo aja bisa FWB-an, tapi yang udah punya pacar maupun sudah punya suami atau istri itu juga bisa FWB-an. Jadi FWB-an itu di semua kalangan, tua muda nggak mandang fisik. Cuman menurutku FWB-an itu hanya untuk orang-orang yang nggak punya duit. Karena apa? Kalau emang kalian cuman mau dipuaskan aja nafsu birahinya, ya kalian mending BO-an aja. Cuman kasihan ya kalau BO-an, cewek-cewek tuh sulit untuk mendapatkan BO-an laki-laki. Padahal ada dijual laki-laki juga, cuman lebih sedikit presentasenya. Kalau aku mau ngomongin tentang FWB-an, kalian pasti sudah lebih khatam daripada aku gitu ya, yang mau sama mau lah intinya gitu, yang biasanya ketemu di klub, di coffee shop, tiba-tiba chattingan lewat online gitu kan, terus tiba-tiba ketemu cuman di Oyo doang, atau mungkin Oyo kemurahan dong, apa Mbak Red Doors gitu kan. Oh itu masih kemurahan, oke deh hotel bintang 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, atau mungkin di kosan gitu kan, cuman dipakai doang, habis itu udah seolah-olah tidak terjadi apapun, terus nanti kalau pas butuh atau pengen lagi dikontak lagi, yang kayak gitu-gitu. Kurang lebihnya kasarannya seperti itu. Atau mungkin kalian bisa nambahin, Mbak FWB-an ku nggak kayak gitu, Mbak FWB-an ku tuh modelnya kita tuh pakainya telepati, nggak pakai chat-chatan. Kita pakainya tuh nama kita disamarkan gitu ya, kayak misal nih namanya Adinda, di save-nya Adi, jadi taunya itu temen cowok, ternyata Adinda gitu ya, yang kayak gitu-gitu. Jadi bro, bro, futsalan rak, gocek gitu kan, maksudnya kayak gitu, ada kode-kode rahasianya. Nah ini loh dampak buruk kalau kalian FWB-an. Apa Mbak? Penyakit menular seksual, sudah biasa. Nggak cuman infeksi menular seksual. Kalau efek buruknya FWB-an tentang penyakit, dulu penyakit kelamin itu jauh dari telingaku, jauh dari orang-orang di sekitarku. Tapi teman-teman, makin lama tuh akan makin deket circle-nya. Mungkin dulu kamu denger jauh banget di Facebook, di daerah mana yang kamu gak pernah kesana. Lama-lama akan deket, temennya temanku, temennya sahabatnya temanku, temennya pacarku, mantanku, apa segala macam. Tapi lama-lama circle itu akan makin deket ke circle kalian. Yang dulu awalnya aku nggak tahu itu orang
orang siapa yang kena penyakit menular seksual, akhirnya makin deket, tiba-tiba orang di lingkunganku, tiba-tiba orang terdekatku juga kena. Jadi kalau masalah penyakit menular seksual itu udah tanggungan masing-masing. Kalian mungkin sekarang masih sehat-sehat aja karena kalian nggak pernah cek. Coba kalian cek gitu. Nah, kita akan bahas lainnya. Apa sih sisi negatifnya kalau kalian FWB-an? Yang pertama, kalian harus siap-siap buat ditinggalin. Karena apa? Namanya FWB-an itu gak cuma satu. Kalau satu namanya pacaran. FWB-an itu banyak. Bisa aja di setiap kota, setiap klub, setiap wilayah, setiap kosan. Ya kita sorot aja karena aku cewek, coba kita lihat di bagian cowoknya. Cowok misal, aduh hari Senin nih, telepon siapa ya? Ah si A deh, soalnya si B lagi kerja, si C lagi sama pacarnya, si D lagi ini itu. Jadi dia akan bisa memilih wanita mana aja yang mau dia kencani. Atau mungkin dia penyuka sesama jenis, kita nggak ada yang tahu. Atau mungkin dia ACDC gitu loh. Kanan kiri bisa semua gitu kan. Bayangin berarti double kill tuh penyakitnya. Tusuk depan belakang bisa semua gitu kan. Manuknya udah nggak bentuk manuk uratan, manuk jamur, frontal enak. Kalian harus siap-siap ditinggal karena apa? Ya itu FWB tuh menurutku sama aja kayak one night stand gitu loh. Ya udah sekali main apa tujuannya tercapai udah tinggal. Tinggalnya karena apa? Ya mungkin ada yang lebih menarik, ada yang lebih asik, ada yang lebih cantik, ada yang lebih bohai. Atau mungkin dia pindah wilayah, pindah tempat, pindah tongkrongan. Macam-macam alasannya. Jadi kalian harus siap-siap untuk ditinggal. Bayangin kalian misal FWB-an sama dia udah sering gitu ya. Kayak minggu ini, minggu depan, tiap malam minggu atau tiap malam Jumat gitu ya. Kalau pergi selalu sama dia terus tiba-tiba dia menemukan yang lain terus kalian ditinggal. Dan kalian nggak bisa minta pertanggungjawaban. Kalian juga nggak bisa minta kegentelan dia sebagai laki-laki. Karena kalian cuma apa? FWB-an. Yang berikutnya, mengganggu kesehatan mental, fisik, materi, duit, rekening, dan tabungan. Kok bisa? Karena apa? FWB-an itu emang enak ya teman-teman. Itu kenapa banyak yang mau. Karena apa? Kita ketemu dengan orang baru terus, vibes-nya baru terus. Kalau kalian FWB nggak mungkin kalian membawa masalah pribadi, masalah sama pacarmu untuk ketemu FWB-anmu. Kayak kamu kalau ketemu FWB-an ya emang khusus untuk have fun. Jadi yang di sana isinya adalah fun. Jadi kamu bisa ngeluarin apapun, ngasih apapun ketika kamu happy. Karena kamu merasa dia bikin kamu happy, akhirnya kamu blow ngasih semuanya. Hati, mental, uang, semuanya kamu kasih ke dia, terus tiba-tiba dia udah nemu FWB-an lain, kamu ditinggal. Siapa yang mau tanggung jawab? Nggak ada. Dan yang berikutnya ini udah lazim banget, penyakit menular seksual. Endingnya pasti apa? HIV/AIDS. Beberapa waktu lalu banyak banget beberapa orang tak temuin tiba-tiba meninggal padahal aku kenal udah lama banget dan orang tuanya nggak tahu kalau dia tuh kena HIV atau AIDS. Ciri-cirinya adalah iya awalnya itu cuman sering sariawan, panas 39 sampai 40 derajat berminggu-minggu. Terus tak bawa ke dokter, nih ibunya yang cerita. Tak bawa ke dokter, terus kata dokter dia wasir. Wasir diobatin tapi udah nyebar. Bayangin, wasir nyebar. Itu adalah indikasi teman-teman. Jadi mungkin teman-teman nakes paham ya kalau tanda-tanda kayak sariawan terus, mulutnya kok bentukannya kayak gini, panas kok 3 bulan gitu ya. 3 bulan tuh gimana mbak maksudnya? Iya tiap hari tuh suhunya kayak 38, 37, 39 gitu terus dan itu berminggu-minggu. Terus wasir sampai nyebar jadi sering penyakitan yang kayak gitu-gitu, radang terus-terusan tuh kalian perlu waspada. Kalau teman kalian batuk terus, nggak sembuh-sembuh, bukan karena rokok. Batuk rokok itu terjadi di pagi hari. Suaranya berat banget, batuk dikit, tapi hari-hari gini nggak apa-apa. Tapi kalau temanmu batuk-batuk terus, tiap hari, sariawanan terus, kalian perlu waspada. Ciri-ciri penyakit menular seksual tuh nggak kelihatan teman-teman kayak hari-hari kayak cuman masuk angin tok. Tapi sebenarnya itu penyakit menular seksual, jadi hati-hati. Yang terakhir ini yang paling penting, FWB-an itu membuat kalian berlatih untuk tidak bertanggung jawab. Karena apa? Kalau kalian bertanggung jawab, kenapa nggak dipacarin aja? Karena kalian tidak bertanggung jawab. Kalau FWB-an, kue meh dobol model P, kue meh ngomong, aku dulu tuh anak orang kaya loh. Kamu tahu dulu Pandanaran itu, toko buku itu dulu rumahku. Ra urusan kue nembak FWB-anmu, kue meh cerita apa wae, penting apa kentu. Yes. Kenapa melatih tidak tanggung jawab? Karena kalian cuma ketemu untuk have fun. Kalian nggak mau nerima masa lalunya dia gimana, dia pernah kena penyakit apa enggak, kondisi keluarganya gimana, kondisi mentalnya kayak gimana, dia punya cita-cita apa. Kamu tuh nggak mau ngurusin repotnya itu. Bahkan dia tuh nggak mau ngurusin kerepotan utekmu yang kalau kalian merem, kalian mingkem tapi otaknya berisik gitu loh. Mereka tuh nggak mau nampung itu semua, akhirnya FWB-an ini terjadi dan itu melatih kalian untuk tidak bertanggung jawab, melatih kalian untuk tidak berkomunikasi dengan baik karena nggak pernah ada masalah ketika kalian FWB-an. Karena apa? Tujuannya sama-sama fun. Melatih nggak tanggung jawab, melatih komunikasi yang buruk, ya kan, melatih kalian untuk bodoh amat, melatih kalian
nggak bisa berada di dalam tekanan karena FWB-an itu adalah pelarian menurutku. Sebenarnya masih banyak lagi efek-efek FWB-an, tapi itu tadi yang poin-poin pentingnya. Menurutku FWB-an itu membuat kita tidak bertanggung jawab. FWB-an bukan pelatihan untuk kalian di kemudian hari. Kayak FWB-an tuh nggak kepake ilmunya di kemudian hari. Mungkin kalau kalian bisa tahu kapan kalian berhenti, bisa jadi pelajaran. Tapi masalahnya nggak banyak orang kayak gitu. Gitu aja konten kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. See you in the next video. Bye.